Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau Keisha untuk memimpin doa kita ya. Baik, Ibu. Keisha, Untuk teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. oke. Terima kasih Keisha. Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Keisha Malika Nurutfia. Hadir, Ibu. Ya, bagus. Yeniega Susanti. Hadir, Ibu. Oke, berarti hadir semua kan anak-anak? Semua udah pada semangat belum hari Hadir, ini? Ibu. Semua udah pada semangat belum hari ini untuk mengikuti pelajaran? Semangat, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, bagus. Kita harus selalu semangat ya. Ibu, share screen sebentar. Nah, jadi di sini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 6. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. Sebelumnya, Ibu mau tanya ke kalian, coba buat satu contoh kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. Coba buat, Ibu tunggu. Udah dapat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Coba Yeni duluan. Menggunakan pakaian adat daerah, Ibu. Ya, bagus. Menggunakan pakaian adat daerah itu termasuk mendukung keberagaman sosial ya. Nah, Ya. coba Keisha, contohnya apa? Mempelajari tari tradisional, Ibu. Iya, bagus. Mempelajari tari tradisional juga salah satu kegiatan yang bisa mendukung keberagaman sosial budaya, keberagaman suku juga bisa. Nah, kita akan mempelajari materi kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya, mata pelajaran PKN, dan juga mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nanti kita juga akan mempelajari mengisi teks formulir ya. Nah, Ibu mau Keisha membaca Baik, teks Ibu. ini. Ayo Keisha. Baik, Ibu. Kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. Kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya. 1. Mengikuti Pawai Hari Merdeka. Saat Hari Kemerdekaan Indonesia, di setiap daerah biasanya akan mengadakan pawai untuk memperingatinya. Peserta yang mengikuti pawai diwajibkan untuk menggunakan pakaian daerah suku lain. Adikku menggunakan pakaian adat Sulawesi Selatan. Selain adikku yang berkontribusi, keluargaku juga ikut berkontribusi karena ikut menonton dan meramaikan acara pawai hari itu. Ya, Sudah, Ibu. bagus. Nah, coba Keisha baca yang nomor 2 juga. 2. Menggunakan pakaian daerah. Tak hanya di acara seperti pawai, ternyata pakaian daerah juga digunakan untuk menghadiri acara pernikahan. Ayah dan ibu menghadiri pernikahan tetangga menggunakan tradisi yang mengakar pada budaya asal sang pengantin. Nah, menggunakan pakaian daerah. Selanjutnya, mempelajari tradisional. Boleh dibaca Yeni? Yang ketiga, mempelajari tari tradisional. Mempelajari tari tradisional merupakan salah satu kegiatan yang diikuti keluarga dalam rangka mendukung keberagaman budaya. Kakakku suka tari-tarian, sehingga ia mengikuti ekstrakurikuler tari tradisional. Ia mempelajari banyak tarian dari berbagai daerah. Ya, bagus. Selanjutnya itu ada mengunjungi situs budaya yang termasuk kegiatan
mendukung keberagaman sosial budaya yang pernah diikuti. Selanjutnya ada juga saat mudik dan mengunjungi kampung halaman, keluarga juga menyempatkan berkunjung ke situs Candi Borobudur dan Prambanan. Yang terakhir ada mengikuti festival budaya daerah. Saat hari ulang tahun atau hari jadi kota kelahiran diadakan festival budaya daerah yang menampilkan berbagai budaya. Dalam rangkaian acara itu ditampilkan serangkaian upacara adat, pertunjukan tarian, dan juga permainan tradisional. Nah, selanjutnya ada manfaat dari keberagaman sosial budaya. Coba siapa yang mau membaca ini? Saya, Ibu. Ya, boleh, Kisha. Manfaat keragaman sosial budaya, satu, tali persaudaraan makin kuat. Adanya keragaman sosial budaya yang disikapi dengan tepat akan membantu memperkuat rasa persaudaraan antar masyarakat. Tak hanya itu, keragaman sosial budaya juga akan berdampak besar pada persatuan dan kesatuan sebuah negara. Dua, melatih toleransi. Toleransi merupakan sikap yang penting bukan hanya pada sesama masyarakat Indonesia, tetapi pada semua orang. Dengan adanya keberagaman sosial budaya, maka teman-teman bisa berlatih memiliki rasa toleransi yang tinggi. Oke, bagus. Terima kasih, Keisha. Ya, coba Yeni membaca yang ini, manfaatnya. Baik, Ibu. 3. Memperkaya budaya nasional. Keberagaman sosial budaya merupakan keberagaman yang bersifat majemuk atau terdiri dari berbagai kebudayaan. Berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia itulah yang kemudian menjadi kekayaan penting dan patut untuk dilestarikan. 4. Menarik wisatawan asing. Keberagaman sosial budaya bukan hanya menarik bagi para wisatawan lokal, tetapi juga akan menarik wisatawan asing. Banyak orang asing yang berlibur ke Indonesia karena mengetahui berbagai keberagaman yang dimilikinya. Para wisatawan asing tersebut tentu akan memberikan banyak pemasukan pada negara hingga masyarakat sekitar tempat wisata. Nah, bagus. Itu tadi manfaat dari keberagaman sosial budaya. Ada untuk meningkatkan tali persilaturahmi akan menjadi kuat, ada melatih toleransi, ada memperkaya budaya nasional, dan juga ada menarik wisatawan asing. Jadi kita itu harus menjunjung tentang keberagaman budaya nasional ya anak-anak. Baik, Ibu. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang daftar riwayat hidup. Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup itu adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Nah, tujuan dari daftar riwayat hidup itu biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan juga bisa. Terus, yang perlu dicantumkan di dalam daftar riwayat hidup itu identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan juga keterangan lainnya. Nah, minggu lalu Ibu ada ngasih tugas ke kalian buat daftar riwayat hidup kan? Iya, Ibu. Sudah pada selesai semua, bukan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nanti Ibu periksa ya. Nah, yang minggu lalu itu kan Ibu belum menjelaskan tentang daftar riwayat hidup, kan Ibu cuma menyuruh kalian mengerjakan saja kan? Nah, di Iya, sini Ibu. ada petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Pertama, data pribadi. Kita harus mencantumkan data pribadi kita, seperti nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Kita juga mengisinya dengan bidang yang diminati. Misalnya kita meminati apa atau hobi kita apa. Terus kita bisa mengisi riwayat pendidikan. Kita mengisi pendidikan terakhir kita apa, misalnya TK, SD, SMP, sampai SMA. Terus kita bisa mengisi ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kita ikuti juga. Kita juga bisa mengisi kecakapan kita atau keterampilan kita yang kita miliki. Dan terakhir, kita bisa menuliskan bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam diri kita yang mendukung bidang yang kita pilih. Nah, ini dia teks formulirnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini kan? Ini tadi yang Bisa, terjemahkan Ibu. nama, alamat, kode pos, dan lain-lainnya.
Nah, dan ini bagian kesimpulan. Bisa kita isi penjelasan singkat mengenai sikap dan keterampilan yang kita miliki, juga beserta tanda tangan kita. Nah, sudah pembelajaran kita sampai di sini. Nah, Ibu ada tugas. Coba siapa yang mau membacakan tugas kita? Saya, Ibu. Ayo coba bacain ini. Mencari teks formulir pengiriman uang baik melalui bank atau kantor pos dibawa pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, tulis di buku kalian apa-apa saja yang tercantum dalam formulir pengiriman uang tersebut. Ya, nah kalian nanti mencari formulir pengiriman uang entah dari ibu yang telah mengirim uang atau saudara. Kalian cari, kalian bawa pada pertemuan berikutnya. Sebelum kalian bawa, kalian tak catat di buku apa-apa saja, misalnya nama lengkap kita, nomor rekening yang ada di contoh formulir yang telah kalian cari itu. Pokoknya apa saja yang tercantum ya, kalian tulis di buku ya. Baik, Nah, Ibu. ya, Keisha bisa tidak memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Apa saja yang telah Keisha dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang bisa kita jadi mengetahui apa saja isi daftar riwayat hidup dan juga yang termasuk sosial budaya tadi. Ya, bagus. Macam-macam sosial budaya. Ya, keberagaman sosial budaya, tentang teks formulir pengiriman uang juga. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri Baik, Ibu. pembelajaran, Ibu mau minta tolong ke Yeni untuk memimpin doa kita ya. Ayo Baik, Yeni. Ibu. Sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yeni. Sama-sama, Ibu. Baik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Jaga kesehatan kalian. Baik, Ibu. Baik, Ibu.